Selamat datang di video kali ini. Kalau kalian penasaran sama sejarah bangsa Israel, kali ini kita bakal bahas perjalanan panjang dan menarik mereka, dari masa Nabi Yakub hingga tersebar ke seluruh dunia. Siap-siap buat menyelam ke sejarah yang mungkin belum banyak kalian ketahui. Jadi, cerita bangsa Israel ini bermula dari seorang tokoh penting bernama Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel. Yakub ini bukan orang biasa, guys. Dia adalah cucu dari Abraham, salah satu sosok yang dihormati di berbagai agama. Nah, di titik inilah asal-usul nama Israel terbentuk, yang nantinya akan jadi sebutan buat keturunannya. Yakub sendiri punya 12 anak, yang dikenal sebagai 12 suku Israel. Penasaran apa yang bikin mereka spesial? 12 suku Israel ini yang nantinya jadi dasar dari bangsa Israel. Mereka hidup dan berkembang di tanah Kanaan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina dan Israel. Tapi nggak semuanya berjalan mulus. Seiring waktu, mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk kekeringan hebat yang memaksa mereka pindah ke Mesir. Disinilah cerita mulai memanas. Di Mesir, bangsa Israel awalnya diterima dengan baik, tapi nggak bertahan lama. Situasi berubah drastis ketika mereka dihadapkan dengan perbudakan. Bayangin, dari hidup bebas jadi hidup di bawah tekanan, dipaksa kerja keras, bahkan sampai harus ngadepin penguasa Mesir yang kejam. Mereka menghabiskan waktu berabad-abad sebagai budak, hingga muncul seorang penyelamat bernama Musa. Musa ini bukan sekadar pemimpin, dia jadi simbol harapan bagi bangsa Israel. Dengan tekad kuat, dia membawa mereka keluar dari Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Exodus. Perjalanan ini nggak mudah sama sekali. Mereka harus melewati gurun selama 40 tahun, tapi berkat tekad dan kepercayaan, mereka berhasil kembali ke tanah Kanaan, tapi kisah mereka nggak berhenti di situ. Bangsa Israel akhirnya mendirikan kerajaan sendiri, mulai dari Saul, kemudian Daud yang terkenal dengan cerita David versus Goliat, sampai ke puncak kejayaan di masa Raja Salomo. Di masa ini, bangsa Israel mencapai kejayaan dengan berdirinya kuil Salomo yang megah dan jadi pusat spiritual mereka. Sayangnya, masa kejayaan ini nggak bertahan lama. Setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah jadi dua bagian. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini bikin mereka rentan terhadap serangan dari luar. Satu demi satu mereka diserang, hingga akhirnya kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia. Di sini, momen penting lainnya terjadi. Bangsa Israel dibuang ke Babilonia, mengalami pengasingan yang menyakitkan. Pengasingan Babilonia ini adalah titik balik. Setelah bertahun-tahun, mereka bisa kembali ke tanah asal, tapi perjuangan nggak selesai. Wilayah mereka beberapa kali berpindah tangan, dari Persia, Yunani, sampai akhirnya Romawi. Di bawah kekuasaan Romawi, ketegangan makin meningkat, terutama karena adanya gerakan perlawanan dari bangsa Israel. Sayangnya, perlawanan ini membawa kehancuran besar. Tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan Yerusalem dan kuil kedua. Bangsa Israel tercerai-berai ke berbagai penjuru dunia. Bayangkan, dari punya tanah sendiri, bangsa Israel harus hidup sebagai diaspora. Mereka tersebar, tapi satu hal yang luar biasa, identitas mereka nggak hilang. Mereka tetap menjaga budaya, agama, dan bahasa mereka, meski hidup jauh dari tanah asal. Kisah bangsa Israel ini adalah cerita tentang identitas yang bertahan meski dihadapkan pada berbagai cobaan. Dari masa Nabi Yakub hingga tersebar ke seluruh dunia, mereka menghadapi rintangan besar, tapi selalu menemukan cara buat bertahan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau identitas dan kekuatan budaya bisa bertahan sekuat itu meski harus tercerai-berai? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar kalian gak ketinggalan video sejarah menarik lainnya.